Gue nggak sabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi katakan bahwa hadis yang mengatakan sepertiga waktu Ramadan tadi itu kan dhaif. Tolong ini disering-sering sampaikan, mau di masjid sini atau manapun, supaya jangan ini terulang terus. Setiap tahun begitu, ternyata dhaif. Kita baru tahu sekarang ini itu dhaif. Ya, supaya jangan dosa itu terus-terusan berjalan gitu, kira-kira mencegahnya. Insya Allah. Tuh. Yang kedua mengenai guru, ya. Kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi, orang sudah cenderung bukan seperti orang dulu lagi, taat kepada gurunya. Tapi sudah mulai agak berpecah, ya, terpecah karena banyak guru-guru lain yang di medsos. Nah, ini pengaruh ini perlu juga dikasih. Yang ketiga mengenai ini tadi, kalau orang berbuat salah atau berzina dia, tapi dia tidak mengatakan berzina itu benar, tapi dia melakukan, ya. Nah, apakah ini yang dimaksud yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa dia itu sebenarnya bisa saja nanti di akhir hidupnya dia menjadi wali? Kalau saya melihatnya begitu dia sudah melakukan, berarti salah dia, gitu kan. Biarpun dia tidak menyatakan itu salah secara lisan, tapi secara perbuatan dia sudah melakukan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat. Tapi Bapak coba, udah bertahun-tahun taat, sholat tahajud nangis nggak? Antum sholat tahajud langsung nangis bisa nggak? Belum tentu, saya jamin belum tentu. Paling ngantuk-ngantuk. Tapi kalau orang yang taat ini, dia merasa taat, akhirnya merasa suci, Pak. Jika Allah sayang sama dia, berarti dia kekasih Allah dong. Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumatil maksiyah, zulumatil zunub. Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan maksiat. Ketika dia dicelupkan sekali, dia merasa dirinya kotor, lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi. Disitulah dia jadi wali Allah, Pak. Bukan berarti dia menghalalkan perbuatan maksiatnya. Mau itu korupsi, meninggalkan sholat, mau apapun selain syirik, ya. Yang nggak mungkin jadi wali itu musyrik doang. Nggak mungkin bisa jadi wali. Orang musyrik, syirik terbagi dua, ada zahir, ada batin. Syiriknya batin itu namanya ria. Ria ini yang masalah. Riaknya jamaah ingin dilihat sholat, tapi rianya ustadz lebih ganas, Pak. Rianya ustadz ingin disebut ustadz istiqomah, ingin disebut ustadz pendirian, ingin disebut ustadz anti dan pro. Anti siapa, pro siapa, Bapak terjemahin sendiri. Ini sama, ini mainan semua, ini mainan iblis semua ini. Mau anti pemerintah, mau pro pemerintah. Mau anti fulan, mau pro fulan. Standar kawalian bukan dari situ, tapi dari kolbunya. Kita kan terjebak hari ini. Bagi kita, orang yang pro si anu, pro ini, berarti dia nggak wali. Orang yang anti ini wali. Bukan begitu cara ngecek kewalian. Nggak ada di kitab begitu, Pak. Nggak ada di Quran begitu. Nggak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu. Nggak ada. Justru Imam Al-Qushairi menukil, ya, daftar orang-orang wali. Itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun. Itu daftar wali-wali, Pak. Ternyata mereka punya masa lalu yang gelap. Imam Junaid, tadi masa lalunya tukang gulat, berjudi dengan gulatnya. Imam siapa tadi? Fudail. Dia ternyata perampok. Siapa lagi? Banyak sekali. Ibrahim bin Adham, itu anak raja. Anak raja tahu sendiri, ya. Itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia, Pak. Ibrahim bin Adham. Tapi Allah berkehendak lain kepadanya. Itu sebabnya kita nggak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang, sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini. Sama apa nggak boleh?
Santai aja. Kita lihat saja nih, halnya mardiyah atau tidak. Maka yang terakhir ditaruh paling belakang. Halnya mardiyah atau tidak. Hal itu zahir batinnya. Dia kepada Allah atau enggak? Nanti tinggal dicolek Pak, pemaksiat itu. Dia nangis gak kalau dia ingat maksiatnya? Berarti dia punya bakat itu jadi wali. Bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air 1 gelas. Ya dulu gelas itu orang pakai sepatu. Jadi wali Allah. Masih ingat ada orang bunuh 99, dilengkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia 100. Jadi wali Pak. Kok bisa jadi wali? Allah nggak adil. Ulang lagi syahadatnya, bilang Allah nggak adil. Ya? Teman saya bilang Allah nggak adil, saya ulang Pak syahadatnya. Alhamdulillah dia mengulang syahadatnya. Suka-suka Allah dong. Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa. Yang ditanya itu kita. Ini permainan Pak, permainan semua. Bersisa kurang zikir apa dia? Ratusan tahun dia beramal, muridnya udah nggak sempat lagi Pak. Jadi tempatnya masjid kayak gini, udah nggak muat. Muridnya disuruh naik, kamu naik. Bersaf-saf ke atas tuh naik. Duduknya bukan di bumi lagi. Tapi Allah batalkan kewaliannya. Ternyata dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Zahirnya taat, tapi halnya tidak mardiyah. Halnya tidak diridhoi. Inilah makna kalam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ini silakan diamalkan Pak, doa ini pakai bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku jika berbuat salah, jika terjebak kepada maksiat. Jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat, tapi engkau cinta kepadaku. Kalau Allah cinta kepada kita, kita buat salah, nanti Allah selamatin nggak kita? Apapun caranya nanti, orang yang dicintai Allah ini wali, pasti diselamatin. Itu. Bapak kalau saya sama anak takut petir, dia lagi jalan. Ada petir, dia takut, dia nggak bisa berdiri, dia telepon, Pak, jemput saya di jalan ini. Kita nggak punya kendaraan, kita jemput Pak, walaupun hujan, anakku. Itu kira-kira begitu ya. Jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat, jangan terpedaya dengan tingginya ma'rifat. Keselarasan 4 ini penting kita lihat. Insya Allah next kita ulang-ulang tuh hadis Pak ya. Ya mari silakan di belakang. Yang lain ada di belakang ya, sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya lihat di medsos, Bapak ada komen mengenai suatu kitab. Guru dan kitab itu satu paket Pak. Bapak mengkhawatirkan, apa betul nih? Saya nggak tahu hoax apa enggak ya Bapak. Tapi Bapak ya, saya lihat di medsos itu, Bapak mengkhawatirkan ada satu buku, ada satu kitab, saya lupa namanya, yang katanya ini bahaya untuk generasi-generasi pendatang kita. Betul loh Pak? Apa ya? Saya ngajar banyak Pak, sebutin aja. Dari medsos itu saya lihat Bapak punya nama, makanya saya ingin suatu komen dari Bapak mengenai ini. Karena Waduh, saya ngajar kayaknya kitab guru hampir di semua tempat. guru dan kitab itu kan satu Pak ya. Jadi kalau diajarin sama guru dengan kitab yang Bapak bilang itu berbahaya untuk generasi yang akan datang kalau diajarin. Saya lihat di medsos itu Pak. Saya lupa, saya nggak bawa HP-nya. Kalau nggak saya kasih lihat itu. Nah, nanti kalau sudah bawa aja Pak ya. Iya. Kasih ke saya. Ya itu. Baik. Kasih. Enggak, kalau komentar guru dan kitab satu kesatuan belum tentu Pak. Kitab ini ditulis oleh manusia. Benar nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Nah, itu udah jawaban udah. Ya. Tapi kalau Al-Quran bisa salah nggak? Penafsiran terhadap Al-Quran bisa salah nggak? Bisa. Hadis benar? Belum tentu. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Tadi hadis tapi dhaif. Sama mimpi, kata Nabi, juz'un min 64 nubuwah. Ya. 46 nubuwah. Mimpi itu 46 ada cabang-cabang kenabian. Itu salah satu ciri-cirinya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik.
Nah, kalau orang bohong atas sama mimpi, dia bohong atas sama Nabi. Hati-hati. Ya, betul. Ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang mesti dilakukan kalau sempat dalam hati kita merendahkan orang yang tampak tidak lebih soleh dari kita? Yang pertama. Ya. Yang kedua, Assalamualaikum, mohon bertanya, apakah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan melembutkan kolbu, kita harus belajar tasawuf? Dan apakah semua orang bisa mempelajari itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merasa lebih baik dari orang, rendahkan orang gimana caranya, gitu ya. Apabila kita tidak menyadarinya secara rohani, maka Allah jika sayang kita akan membuat kita sadar secara kontan. Kayak tadi, jika ada orang yang taat ini Allah sayang sama dia, terus dia merasa lebih taat dari orang, Pak. Apa yang Allah lakukan? Allah akan celupkan dia ke dalam maksiat, sehingga ketika dia selesai maksiat, dia kemudian ingat lagi, dia merasa hina di situ. Tinggal pilih, sadar sendiri, atau nanti Allah yang sadarin. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang bukan Allah, ingat satu hadis. Tidak masuk surga, siapa yang di dalam dirinya ada 1 biji zarah kibr. Iblis itu kenapa tidak ada hak di surga? Karena di hatinya ada kibr. Ciri-ciri kibr sombong itu cuma satu, mengatakan seperti kata iblis, ana khairum minka, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Iblis ngomong sama siapa, Pak? Allah. Berarti tidak semua orang yang bisa mengakses ma'rifat kepada Allah, dia kekasih Allah. Ya, iblis bisa ngomong begitu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Berarti dia bisa dialog dengan Allah kan? Jadi makrifat iblisiyah ini, syaitaniyah ini, dia juga bisa komunikasi sama Allah, Pak. Tapi setiap kali dia mendapatkan suatu ilmu, dia bertambah sombong, bertambah sombong, bertambah sombong. Acaranya ingat hadis ini terus. Ya. Kalau masalahnya masalah yang lain, kalau masalah kehidupan, tinggal lihat aja ya. Kalau kita merasa lebih mulia karena harta, karena rumah, coba lihat. Si guguk, ayam, itu binatang-binatang sekitar kita, mereka kalau kenyang, nggak pernah bawa duitnya pulang, bawa makanannya pulang. Jadi kalau dia kenyang, dia tinggalin nggak makanannya, walaupun dia kemudian masih butuh besok. Jadi setamak-tamaknya hewan sekitar kita, dia tidak pernah nabung, Pak. Dan kita, sezuhud-zuhudnya kita nabung. Oh, kita kan manusia, Ustaz. Ya, itulah alasannya, ngeles lagi kan. Berarti kita ini emang ada kehinaan dalam diri yang kita buat alasannya ngeles begitu. Nggak ngelarang nabung, Pak ya. Ya, fadhal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan. Tadi ada Ustaz katakan bahwa setiap hari ada 70.000 lintasan hati yang kadang sebagai awam dan fakir itu bagaimana mensikapinya, Ustaz? Apakah lintasan-lintasan itu apabila kefakiran dengan keawaman kita lama-lama dapat membentuk satu karakter yang melenceng atau mendekat begitu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa kita perlu berguru? Supaya lintasan-lintasan rohani itu tidak menjadi bumerang di akhir. Guru ini, kalau kita bersama dia, langsung lintasannya jadi baik semua, Pak. Kalau gurunya benar ya, yang tadi 4 syarat tadi. Secara zahir, guru itu harus bersanad, berijazah. Jadi maka kita kasih tahu, kita nasihatin diri kita sendiri, Bapak semua, kalau nyari mursyid zikir, pastikan dia bersanad, berijazah, mursyid. Pastikan dia punya ijazah. Boleh tanya temannya, gurunya, langsung ke beliau juga boleh. Orang nggak berijazah, kemudian mengangkat murid lagi. Ini bahaya ya. Saya kasihan sama murid-muridnya dan kasihan kepada orang ini.
Mau dia katanya zikirnya ribuan kali, mau dia sakti, mau dia kasyaf, itu nggak ada urusan. Ya, khawatir nanti yang masuk kepadanya bukan malaikat, tapi iblis ring satu. Ma'rifat yang masuk itu dari sana. Hati-hati. Nah, ini banyak ya, banyak sekali. Ada orang nganggap siapapun yang melawan dia akan mati karena dia ahli zikir la ilaha illallah. Loh, yang matinya juga ahli zikir la ilaha illallah kok. Karena lintasan itu masuk, dipoleslah oleh syaitan. Ente karena ahli zikir, maka orang yang tentang ente mati. Banyak apa yang begitu. Ya, ada seorang ustadz, dia ngaku begitu. Polisi macam-macam sama saya, tunggu aja sebulan 2 bulan, keluarga ente habis. Dia ngancam begitu. Ya, itu khatir. Jadi bagaimana caranya? Dia harus punya guru yang ahli mengerti khatir. Itu sebabnya di zaman Rasulullah, setiap pagi majelis Nabi itu mereka setoran mimpi. Setoran mimpi, Pak. Karena mimpi itu bagian dari khatar. Ini belum jelas setoran mimpinya apa, udah cerita aja kepada orang. Ya. Baik, kira-kira begitu, Pak. Kita cukupkan, semoga pagi ini diberkahi oleh Allah. Lintasan yang masuk ke kalbu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu guru yang Allah ridai juga, sehingga kita menjadi hamba yang diridainya.